Keraton Ratu Boko. Episode kali ini kami dari Nguri-Nguri Budaya Leluhur ingin mengupas mengenai pariwisata dari Keraton Ratu Boko. Saat ini kami sedang menjalani perjalanan menuju ke area Keraton Ratu Boko. Kebetulan suasana saat ini tidak terlalu mendukung karena hujan. Tapi jangan khawatir, untuk penonton setia, kami akan tetap melanjutkan perjalanan kami supaya teman-teman bisa mengetahui mengenai Keraton Ratu Boko. Seperti apakah Keraton Ratu Boko, kemudian bagaimanakah keadaan di sana? Pasti pada penasaran kan bagi teman-teman yang belum pernah ke sana? Keraton Ratu Boko ini berada di daerah dekat dengan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Saat kita menuju perjalanan ke daerah Keraton Ratu Boko, kita bisa melihat suasana pemandangan yang luar biasa dan indahnya. Tapi saat ini saya belum bisa mengambil suasana atau gambaran seperti itu karena cuaca tidak mendukung ya para penonton nguri-nguri. Akhirnya perjalanan kita sampai juga di tempat Keraton Ratu Boko. Kita saat ini sedang menuju ke area parkiran. Kebetulan saat kita hadir di Keraton Boko ini suasana hujan ya, walaupun tidak terlalu deras, tapi kita akan tetap mengambil gambar di sini atau video di sini untuk seluruh penonton setia Nguri-Nguri Budaya Leluhur. Diketahui di sini juga ada kayak seperti peta ini ya, ada keterangannya tempat parkir dan yang paling bawah ada tulisan gardu pandang. Dan di sini tetap ada tulisan jaga jarak atau physical distancing. Untuk kita parkiran itu kita bisa ke atas tuh ada tulisan parkiran mobil, parkiran motor. Nah, di depan sini juga saya akan memperlihatkan tempat area kita tadi masuk ke area parkiran. Ini adalah tempat loket untuk pembelian tiket para pemirsa. Jangan lupa beli tiketnya ya. Nah, di sini para penonton setia Nguri-Nguri kita akan lihat panorama betapa indahnya ketika kita dari Candi Boko. Kita bisa melihat view di sini yaitu ada Candi Prambanan. Penasaran Candi Prambanan mana ini? Candi Prambanan nih. Ya walaupun kita hanya bisa melihat dari jauh, tapi di sini view-nya memang bagus ya ketika kita real datang ke tempat area Boko ini. Nah, di sini saya berada di daerah restonya nih para penonton. Kelihatan kan ini restonya ketika di siang hari. Kita memang bisa melihat area Jogja walaupun dengan adanya kabut ya, karena
suasananya ini gerimis-gerimis seperti itu. Indah sekali. Di tempat ini kita bisa melihat betapa sungguh mengagumkan ya Indonesia itu. Nah, coba kita akan zoom lagi, bisa kelihatan nggak? Nah, ini kelihatannya walaupun gambarnya seperti ini ya para penonton. Nah, ini restonya nih, di sini restonya kalau malam itu sangat ramai dan indah karena untuk tempatnya sendiri pasti banyak lampu yang akan digunakan di sini. Nah, nanti area kita masuk, kita dari sini kita menuju ke pintu gerbang. Tentunya kita melakukan pembayaran tiket ya. Pembayaran tiketnya itu 40.000 untuk dewasa dan 20.000 mohon maaf untuk yang anak-anak, untuk yang lokal seperti kita. Nah, di sini nanti kita akan lihat melalui jalur ini. Nah, ini adalah jalan menuju ke Candi Bokonya di daerah situ nanti nih, di situ tuh. Ya, mau tahu seperti apa? Yuk kita ikutin saya. Kemudian di sini jangan lupa tetap subscribe, like, dan share ya. Serta komen di bawah ini. Terima kasih. Nah, kita ini udah masuk ke tempat area di Boko. Nah, di sini jangan lupa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Serta di sini ada barcode ya untuk kita masuk. Nah, pembelian barcode-nya itu kita bisa dapatkan ketika tadi kita melakukan pembayaran di depan. Baik, terima kasih. Ya. Kok nggak bisa, Mbak? Terima kasih. Nah, tiketnya seperti ini nih. Ini tiket untuk dewasa. Kemudian ini tiketnya untuk anak-anak. Jadi untuk tiketnya itu dibagi dua, dewasa dan anak-anak. Nah, ini kita akan lihat untuk ke peta. Peta sini ada peta Taman Wisata Keraton Ratu Boko. Ini mapnya ya. Di sini teman-teman mulai ada keterangannya 1 sampai 15. Ada tempat parkir, tok cenderamata, dan yang paling terakhir adalah panorama view-nya. Yuk kita jalan ke atas. Nah, di sini kita juga akan lihat nih, ada keterangan juga di sini. Komplek Keraton Ratu Boko dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Nah, di tempat ini sudah dilindungi oleh Cagar Budaya Nasional ya. Yuk mari kita ke atas. Ini adalah tangga-tangga yang akan kita lewati ketika kita mau naik ke atas. Nih. Nah, sepintas view-nya seperti ini nih dari atas kalau di siang hari ya. Tapi kembali lagi saya sampaikan, kita berada di sini karena ini suasananya mendung. Jadi semuanya terlihat seperti berkabut nih. Kelihatan kabutnya ya para penonton. Nah, ini adalah pintu masuk yang tadi kita lewati ketika kita masuk. Nah, di sini kita akan ke atas, dari bawah sampai atas kita akan melewati anak tangga mungkin sekitar 50-an. Dan karena ini hujan, jadi mohon hati-hati ya, takutnya licin. Di Candi Ratu Boko ini tadi sudah disampaikan bahwa di sini tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya tadi ketika kita lihat ada tempat cuci tangan, ada tulisan jaga jarak. Kemudian di kursinya pun ini tertera tanda silang atau physical distancing juga ya. Jadi tetap harus jaga jarak. Nah, yuk kita langsung lanjutkan lagi, kita ke atas. Ternyata sekalipun di sini suasana mendung, tapi banyak para pengunjung yang tetap datang untuk melihat Keraton Ratu Boko. Di sini juga terdapat ada pendopo ya. Jadi bagi teman-teman yang kesini mungkin ingin ke pendopo atau ingin melakukan selfie bisa, karena tempatnya sangat
mendukung menurut saya. Nah, di depan itu ada tulisan exit tuh untuk keluar. Di sini juga ada menyediakan kantin-kantin. Nah, kembali lagi jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya, untuk kita bisa melestarikan tempat ini. Nah, setelah kita agak jauh berjalan, ternyata di situ ada satu acara. Banyak tuh pengunjungnya, para penonton. Nama acara yang ada saat ini dinamakan dengan Gejluk Lesung. Konon ceritanya untuk Gejluk Lesung ini zaman dahulu itu dari Roro Jonggrang itu akan dilamar oleh Bandung Bondowoso dengan memberikan salah satu syarat atau beberapa syarat. Nah, salah satunya harus mendirikan Candi 1000 dalam waktu 1 malam. Namun ketika dari Bandung Bondowoso itu akan memenuhi pembuatan candi tersebut, di saat 1 malam Roro Jonggrang memiliki satu inisiatif atau pikiran bahwa membuat hari tersebut menjadi pagi lebih cepat sehingga candi tersebut tidak jadi. Nah, membunyikan tanda pagi menggunakan lesung atau yang digunakan untuk memukul beras di setiap paginya. Nah, itu adalah tanda pagi hari. Nah, yuk kita lihat dulu sepintas acaranya. Aku titip sayang, resnya kumring seliramu, ora bisa ilang. Apa lali, apa pancen wis ra ngerti. Saamane aku mung tansah setya Kita sekarang sudah menuju mendekati Keraton Ratu Boko. Ini dia, Keraton Ratu Boko. Nah, ini dia adalah tempat dari Keraton Ratu Boko. Ini pintu masuk utamanya. Di sini juga disediakan permainan tradisional sepuasnya, bayar seikhlasnya. Sekali ya di tempat Itu adalah ini. permainan tradisional. Permainan ini disebut dengan egrang, yang biasa dimainkan dengan kaki. Kemudian kita berdiri dengan apa ini namanya, bambu-bambu ini. Kita berjalan dan kita cepat-cepat, siapa yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Jadi di sini terasa seperti mengenang masa-masa zaman dahulu, yang saya pun juga masih mengikuti era itu. Nah, ini adalah Keraton Ratu Boko. Nah, ini kita akan masuk ke pintu masuknya ini. Tapi saat ini arah pintu masuk cuma satu ya, ada ini, jadi kita masuk ke sini. Jangan turun kerangka. Datang di area Keraton Ratu Boko yang notabene adalah situs tua yang ada di komplek percandian di Prambanan. Nah, situs Ratu Boko ini berangkat tahun 792 dengan prasastinya Abayagiri Wihara, sebuah wihara yang diprakarsai atau didirikan oleh seorang yang sudah turun tahta beragama Buddha dari Rakai Panangkaran. Kemudian sebutan Ratu Boko ini pun ada masa-masa berikutnya yang pada saat itu ada seorang raja, kemudian masyarakat sekitar itu menyebut dengan Ratu Boko. Ratu di sini adalah ratu sebagai penguasa. Dan dalam konteks ada yang salah paham, ratu kok laki-laki tapi ini kok perempuan, mestinya kan seperti itu. Konteks di sini Ratu Boko itu adalah penguasa. Dalam hal ini yang objek atau situs yang pertama adalah memasuki area Gapura Utama, Gapura Utama 1 dan Gapura Utama
2. Jadi untuk landasan di pokok ini awalnya adalah Abhayagiri Wihara, yang artinya asrama biksu di atas bukit penuh kedamaian. Selanjutnya kita akan menuju ke Candi Pembakaran ataupun sebuah alun-alun yang di situ tempat cukup luas dan ada tempat peribadatan, diduga tempat peribadatan pada waktu itu atau kegiatan-kegiatan suci, karena di sana ada perigi di tengah Candi Pembakaran. Oke, sementara terima kasih. Nah, kita akan masuk bagian alun-alun. Kalau alun-alun ini ada satu kepentingan yang besar, karena di sana terkait ada barak pasukan sebelah alun-alun. Prediksi sementara ya alun-alun itu tempat pelatihan fisik untuk kegiatan pengamanan di wilayah komplek ini ketika itu. Dan sekarang ya kita lihat bersama situasinya seperti ini. Karena seperti itu untuk kegiatan alun dan untuk Candi Pembakaran boleh kita mendekat ke area sana. Boleh jalan kalau caps lo kalau gue marah gitu. Sambil view-nya ke sana, area ini adalah salah satu situs yang diduga tempat ini adalah tempat suci yang untuk kegiatan pada waktunya, artinya pada kegiatan agama Hindu. Karena diduga tempat ini adalah disebut dengan pembakaran mayat, dikuatkan dengan adanya perigi. Perigi itu kayak sumuran yang ada di tengah bangunan ini, yang di kala waktu itu mungkin untuk pengambilan air sucinya atau kegiatan pada waktu pada masanya. Ambil ke sini boleh, jalan sini. Ketika sebelum digali sampai nampak betul, dulu sudah banyak dikerjakan oleh warga untuk pertanian, untuk tanam padi, untuk apa, karena hampir penuh tanah. Cuma setelah dibuka sampai di bawah ternyata ada lantainya, lantai batu. Oh, berarti ini ada lantainya di bawah sini ya, Pak? Nah, itu kan pagar-pagarnya nih yang ditata nih, pagar dikeliling ini. Jadi kayak taman sebenarnya. Cuma kita belum berani masuk karena prediksi pastinya belum ada. Kalau sering di buku ada bahasa jadinya. Kalau di sini dulu kan ada yang pernah membaca Amanta Martana. Jadi air suci yang sudah bermantra itu sumur ini sebenarnya dulu sering dipakai untuk kegiatan ritual. Oh, yang kecil ini, Pak? Ya, di ujung ini cuma ada dugaan sumur ini digali setelah masa-masa kejayaan di sini untuk kepentingan warga di sekitar. Berarti itu kebutuhan warga ya, Pak? Rumah nih yang luas ini rumah dulu, banyak rumah, penuh rumah, sampai ke bawahnya itu rumah semuanya. Satu pedukuhan lah bahasanya. Makanya di sini itu ada pedukuhan Dawung. Itu hanya sekarang hanya 2 dusun kecil. Sebenarnya sampai sini dulu. Alamat pastinya di sini kan Dawung, Bokoarjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Jadi kampungnya Dawung atau pedukuhannya Dawung, kemudian kelurahannya Bokoarjo atau desanya, kemudian kecamatan kalau sekarang Panewon ya, itu Prambanan, Sleman. Itu alamat yang ada di sini.
Di sini dulu kira-kira ada berapa jumlah warganya Pak yang ada di sini? Banyak. Ratusan ya Pak? Ratusan ada ya? Ini banyak rumah penuh. Sampai bawah-bawah yang kita turun bawah itu. Sampai ujung sana loh. Dekat yang pendopo itu mah penuh rumah dulu. Sebuah perkampungan besar. Terus untuk warganya kemana Pak? Ya ada yang di bawah-bawah itu kebetulan ya banyak warga yang punya di area sekitar bawahnya. Oh, pindah ke bawah ya? Ada yang di utara bukit ini, ada di selatan bukit, tapi banyak yang selatan bukit. Oke. Itu tadi pagarnya dari kolam yang sekarang ditemukan ini. Yang dugaannya saya belum berani memastikan, memang bawahnya itu lantai batu ya. Oh, ini lantai batunya? Bukan lantai, ini pagar. Oh, ini pagarnya. Pagar cuma kan ini bahasanya tata susunan percobaan. Duluan tiang nih ya? Ya, ini tempat dudukan tiang. Ya, jadi ada umpak-umpak bahasanya. Berarti ini tempat pasukan di sini ya Pak? Ini. Oh, ini masih renovasi ya untuk tempatnya? Ya, kita kan mencoba yang ditemukan satu persatu. Iya. Bersihkan dan sebagainya. Kalau kelengkapannya mungkin umpak atau 2 bangunan yang disebut dengan paseban yang diduga tempat ini adalah untuk tamu yang ingin menghadap pada penguasa pada waktu itu. Karena penguasa masih jauh tempatnya dari tempat ini. Ada 2 bagian yang mungkin bentuknya hampir sama, cuma luasannya beda. Ada B1 dan B2. Sin, permisi. Siapa? Ini bagi. Ini kan nampak sekali kalau ini daerah pertahanan tadi. Ini pagarnya kan rangkap nih. Daerah pagar 1, 2, 3. Ini kan kayak rangkap pertahanan. Oh iya, 1, 2, 3 benar Pak. Tinggi nih. Ini tinggi juga ini. Pakai mantra bareng Mbak. Putra ayo masih tak kayak awalnya mantra. Yang pendopo kemarin cukup. Maksudnya tinggal satu orang. Oh, sudah sangat ini. Monggo. Monggo. Masih kemana teman? Masih kemana? Tasih Pak. Kebagian. Sini. Tapi Putlina di mana?
Terus untuk ini peninggalan batu-batunya juga masih ada ini ya Pak? Yang di pinggir ini? Masih batu lama. Karena jalur seperti ini nggak ada tuh zaman dulu ya. Ada ali batu, ada susun coba, kira-kira seperti itu. Misalkan dia mau susun coba gapura misalkan. Oh ini yang batu gapura yang mana misalkan. Jadi setiap batu tuh ada cirinya dan ada patokannya masing-masing ya Pak ya? Ya, para ahli batunya yang tahu itu. Oke. Masih banyak nih sampai apa. Itu masang. Ini ada penjaringan ini seperti kayak kemarin saya cerita ini kayak tempat tinggal penguasa zaman itu ya. Dikit seperti ini maksudnya seperti apa? Kemudian karena ada alat suara ini ya. Oh jalan suara tuh ini. Untuk saluran airnya. Di sini tak itu terang cukup 1 jam ya Mbak. Masih ada di sini. Ada orang ada. Ini salah satu bukti kalau di sini itu ada tinggalan dari agama Buddha. Maaf, Hindu. Di sini ada candi miniatur candi Siwa, miniatur candi Wisnu dan miniatur candi Brahma. Itu kan salah satu unsur di agama Hindu. Dan di situ juga ada sebuah perigi yang di sana pernah ditemukan mantra-mantra yang ditanamkan. Itu ada 2 sumber, mantra Buddha ataupun mantra Hindu yang sekarang waktu itu diletakkan pada sebuah peripeh itu tempat yang untuk menyimpan ya, bentuknya mungkin macam-macam. Doa itu ditambahkan mungkin di lempengan emas, bisa di lempengan perak dan sebagainya. Sekarang disimpan di Museum Purbakala. Itu dalam mantra itu ada 2 sumber, ada doa bersumber dari Buddha, kemudian ada bersumber dari Hindu. Makanya di sini kalau tempat ini dipakai peribadatan bersama, artinya dari 2 agama baik Hindu atau Buddha, itu sangat masuk di akal. Kira seperti itu. Ini Hindu, semuanya Hindu. Siwa, Wisnu, Brahma itu Hindu. Kalau tempat yang ini untuk apa Pak yang ini? Nah, dimungkinkan untuk tempat sesaji, dimungkinkan tempat yang kanan dan kiri ini untuk meletakkan sesaji-sajinya. Dan di sini tentu saja umat, artinya untuk jamaah ya. Misalkan ada kegiatan bersama, misalkan peribadatan yang besar atau sama, kita untuk umatnya, kemudian pemandunya ya sebenarnya di depan dekat dengan miniatur candinya. Kira-kira seperti itu. Kalau di depan candi ini kan kayak cekungan itu apa Pak? Perigi yang saya sebut tadi, yang pernah ditemukan mantra-mantra itu ya Pak? Itu ya di sini. Ini kan justru yang pertama kali ada di restorasi itu di area ini dulu, karena ada penemuan mantra-mantra tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ini air akan lari ke sana. Ini ada lubangnya. Jadi tidak pernah lari ke sana. Cuma saya nggak tahu sampai sekarang akhir dari pembuangan ini di mananya belum ditemukan sampai saat ini ya Pak. Karena seperti itu. Berarti tempat ini sudah lama tidak dipakai untuk ibadah. Ya misalkan masih dipakai itu ya person lah atau perorangan. Karena tempat ini kan sudah
dead monument. Artinya sebenarnya sudah monumen mati, termasuk di Candi Prambanan, termasuk di apa sudah monumen mati. Cuma pada akhir-akhir ini kan memang ada 1-2 umat yang rawuh ke sini secara pribadi ataupun rombongan untuk memakai kegiatan ritual atau sembahyang di sini. Kira-kira seperti itu. Kalau secara resminya ya tempat ini sudah monumen mati atau dead monument ya. Kira-kira seperti itu. Beberapa kolam yang mungkin apa dengan lihat di sini di paling ujung sana adalah balai untuk para putrinya ya. Di sana disebut Keputren area ini. Keputren area seluruh tempat ini ada airnya ini juga. Masuk ini kan ini tempat mandinya. Oh, ini tempat mandi. Oke. Kalau boleh dibagi ada 2 bagian ya. Kalau di sini untuk para putrinya, kemudian yang di utara itu untuk para putra. Jadi kedalamannya beda-beda juga. Kalau yang di utara itu agak dalam-dalam besar. Kalau ini ya paling 3 meter paling dalam. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Jadi kalau sekarang kita sering lihat pemandian anak generasi sekarang itu kan bikinnya ada yang untuk anak-anak, iya, untuk kayak kolam gitu ya Pak. Apa kayak gitu, ini juga ada yang agak dangkal, ada yang dalam dan agak dalam. Untuk permandian di sini apakah khusus dari keturunan raja atau rakyat bisa di sini Ya, juga? waktu masih kejayaan di sini otomatis ya orang-orang di dalam pagar ini. Tetapi setelah ini tidak bermanfaat ya dimanfaatkan masyarakat sekitar, baik untuk mandi, cuci, bahkan yang peliharaannya masuk ke sini dulu. Apa itu Pak contoh pelihara? Sebagainya. Oh, masuk ke sini juga. Karena dulu waktu masih belum dipelihara secara maksimal tahun 70-an kan belum maksimal tuh. Iya. Banyak warga yang karena di sini notabene dikelilingi warga penuh ya, banyak warga yang sampai memelihara paperiannya masuk ke sini untuk dimandikan. Nah, di ujung sana itu tempat para putrinya tinggal atau menempati area sana. Ada 2 bagian itu yang utara dan selatan. Sebenarnya kalau kita ke sana itu agak sedikit ada gambaran. Karena yang ujung sana yang sekarang baru sedikit dicoba, itu kan kayak Borobudur, itu Buddha sebenarnya, candi Buddha. Cuma belum selesai sana itu. Ujung kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ada stupa yang kan di Borobudur. Iya. Ya, Yang baru akan dibangun ya, itu ya Pak ya, baru separuh itu. Karena memang belum selesai restorasi. Jadi di sini kuat sekali antara peninggalan Buddha dan peninggalan Hindu. Kalau tempat mandinya sendiri ini peninggalan Buddha atau Hindu Pak? Ya kalau tidak salah tafsir ya dari awal. Dari awal berarti Buddha ya Pak ya? Cuma tidak memastikan saya punya keyakinan karena kebutuhannya tidak hanya mandi ya. Waktu itu kan orang butuh hidup. Iya benar sekali Air, untuk kan. aktivitas ya kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar mandi. Iya. Mungkin ada yang di bagian mana yang untuk pengambilan air ini kan masih ada air lagi. Oh. Berarti ini yang tadi Bapak sebutkan yang dalamnya kira-kira berapa meter Bapak? Oh iya kelihatan dalam ya Pak ya? Itu dalam banget. Oh ini juga kelihatan dalam. Kalau yang ini juga tidak begitu. Oh. Tidak begitu tapi yang dulu. Terus ini sempat melakukan pengukuran dalamnya pakai apa Pak? Ya mereka yang ini kan kalau kemarau kalau dimanfaatkan kosong, tidak ada mata airnya. Oh. Kalau dipakai loh ya nih, kalau dibiarkan ya tetap masih ada airnya. Itu. Berarti ini Pak Batur balai-balai. Ini kan ada tiang ini, ada tembok ini. Kelihatan ya? Mana Pak? Oh iya ada. Ini kuat sekali ini. Ini rapat ini, lebih kokoh tadi. Iya. Artinya memang pengamanan khusus soalnya. Dan ini tempat mandi Pak. Mana? Ya, ini bisa juga untuk menampung air dari situ ya. Fungsinya karena nggak ada sumber ya bisa dimanfaatkan untuk minum dan sebagainya. Ini kan pembuangan dari dalam.
ya satu. Nah, boleh juga kita masuk ke area pendopo yang dugaannya di sini adalah tempat tinggal penguasa pada waktu itu. Kita lihat fisiknya seperti apa. Oke, nampak sangat luas sekali. Ini ada bekas-bekas untuk dinding pada waktu itu. Kemudian juga ditemukan umpak-umpak yang dugaannya pada waktu itu beratapkan bangunan ini dengan kerangka dan tembok kayu. Jadi dulu hampir semua bangunan di Boko ini beratapkan, baik di Paseban, di Pendopo, di miniatur candi, itu semuanya beratap. Cuma sampai sekarang juga tidak dijelaskan dengan atapnya apa. Cuma kalau kerangka-kerangkanya, tiang-tiangnya itu banyak terbuat dari kayu. Kalau sampai ke sirap atau itu daun pisang, apa itu jerami, itu belum ada keterangannya. Kira-kira seperti itu. Ada dua bagian. Di sini adalah batur pendopo, kemudian ada batur Pringgitan di belakang yang dihubungkan oleh sebuah selasar. Jadi untuk menghubungkan untuk batur Paseban dengan Pringgitan ini disebut selasar. Kira-kira seperti itu. Dan untuk di Pringgitan diduga ada dua ruangan, ada sentong basah waktu itu, ada sentong kanan dan sentong kiri yang diduga tempat tinggal penguasa pada. Sentong itu bagian kanan kiri gitu maksudnya ya, Pak? Kanan kiri. Ada dua, kelihatan tuh, sana dan sana. Antara sini dan sini ya, Pak? Yang belakang ya, bukan yang depan ya. Berarti ini tuh itunya pilar ya, Pak, ini? Ini tiang. Oh, untuk tiang-tiangnya. Nah, ini kan disebut umpak ya. Umpak sampai ke sana. Kalau diduga mungkin penjenengan jangan mbak ini joglo apa limas apa. Iya. Jadi kan bentuknya seperti itu dengan garis sampai ke sini, itu ke sana. Jadi kan ini joglo. Nah, itu sana lagi. Dan ini ada beberapa pintu ya, Pak ya? 1, 2, 3. 3 pintu ya? 4. 1, 2, 3. Oh, 3 pintu. 3 pintu ya? Kalau jalurnya mau ke atas mungkin ada 1, 2, 3 juga. Luar belakang, mana barat. Ya ini sebuah keterangan dari ahlinya, dari cagar budaya juga. Artinya analisa dari para ahli di BCB yang meneliti dengan kegiatan adanya keperbekalaan di bukit ini, ya, memberikan penjelasan kira-kira seperti itu. Dugaannya seperti itu. Hanya ada tadi yang di belakang ada miniatur candi tempat ibadah, di sana ada Paseban, ada apa. Ini kan juga kita panduan dari para ahli di BPJB. Kira-kira seperti itu. Oke. Sampai Prambanan juga. Oh, berarti ini pintu ini tembusan ke Prambanan ya? Bisa sampai ke Prambanan. Karena ada Abagiri di sana. Abagiri itu di sebelah sana. Oh iya, sebelah sana ya. Dok. Kita akan masuk ke area gua. Di sini ada 2 buah gua yang disebut dengan Gua Lanang dan Gua Wadon. Yang nampak di lubang di 4 sana itu adalah Gua Wadon yang dugaannya dulu adalah tempat untuk bersemedi atau bertapa di zamannya. Kemudian yang di atas kita naik ke tangga itu sebelah sana itu ada Gua Lanang. Ya perolehan saja, artinya untuk penempatan tempat itu dipakai untuk kaum laki-laki, di sini untuk kaum perempuan. Itu adalah rangkaian kegiatan
pada waktu itu yang pemanfaatan lahan di area sini. Biasanya guanya ini untuk apa, Pak? Pertapaan atau pertapaan semedi. Semedi ya. Pada waktu itu. Kalau mau diceritakan bagus sekali. Kelihatannya sederhana tapi bagus. Iya. Bisa menarik. Kalau area 2 ini diduga kuat adalah bangunan untuk dari agama Hindu, karena di sana ada sumur yang di dalamnya ada lingga dan yoninya. Lingga itu menggambarkan tentang kaum lelaki, kemudian yoni itu adalah menggambarkan kaum hawa. Di sana ada kolam yang isinya itu, cuma saat ini mungkin penuh air jadi nggak kelihatan lingga dan yoninya itu. Tapi setidaknya ada fakta kalau di sini adalah kegiatan untuk agama Hindu. Zamannya sampai kemana? Cuman yang dengan fakta yang ada, menguatkan kalau tempat ini adalah sisa-sisa peninggalan dari agama Hindu. Ini yang dimaksud dengan gua lanang ya. Walaupun ini ceruknya atau atapnya yang depan udah putus-putus. Putus-putus. Yang 2, tapi yang 1 masih ada cerukan banget. Nah di kolam ini lah yang disebut dengan ada lingga dan yoninya, cuma sayang tidak bisa kelihatan karena kebetulan ini musim penghujan dan mungkin karena penuh air. Dan lingga yoni itu terbuat dari batu putih seperti yang di kanan kiri kita ada. Lingga yoni itu manfaatnya untuk apa, Pak? Lambang itu. Oh, lambang dari itu lambang kesuburan ya. Itu kan ada, maka saya sebut tadi untuk yoni itu menggambarkan perempuan, dan lingga itu kan laki-laki atau siwa dengan istrinya. Saya seperti itu. ini dalam, Pak? Ya 3 meter. Atau ada kegiatan. Berarti untuk tempat ini kalau malam nggak ada penerangannya ya, Pak ya? Ya, di area sini? Ada, cuma sebagian kecil yang ada. Kalau untuk luas tempat ini sendiri kira-kira berapa hektar, Pak? Kalau dalam brosur mungkin sekitar 16 hektar. 16 hektar. Tapi belum sampai ke sana ya. Belum sampai ke kira-kira. Karena di sana satu ujung loh sebenarnya, Mbak. Di ujung sana sebenarnya ada gardu pandang. Bisa melihat Jogja sebenarnya. Orang yang biasa merenung di sini yang di sini untuk kegiatan kunjungan pada sore hari ini yang kebetulan kita mendung sehingga matahari sudah terbenam lebih dulu daripada waktu yang semestinya. Dan kebanyakan di sini adalah area
terbagus untuk sunset. Jadi kan kita langsung dari lubang gapura ini untuk melihat matahari yang mau tenggelam. Semoga kunjungan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, untuk para penonton nguri-nguri, bagi teman-teman yang ingin ke toilet jangan khawatir, di sini ada toilet juga. Kemudian ada jalur evakuasi. Kemudian juga ada penjelasan untuk kemana kita harus keluar, kemana kita harus nyari Grab. Nah, yang paling ini juga penting nih, jagalah kebersihan, karena ini adalah salah satu situs peninggalan. Jadi untuk melestarikannya kita harus tetap menjaga kebersihan itu. Dari sini terlihat jelas sekali dan indah untuk pemandangannya, pemandangan area Jogja. Untuk protokol kesehatan di sini juga diterapkan. Jadi buat teman-teman selalu menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan dan tetap jaga jarak. Untuk area taman sendiri kita bisa temui ada warung makan. Jadi kalau kita lapar kita bisa langsung ke warung makan di sini, atau kita bisa turun ke bawah. Di bawah itu ada resto. Dan kebetulan karena saya ngeliput ini udah agak sore dan udah mau tutup ya, jadi kita segera akan langsung meluncur ke bawah. Ini sekilas gambaran dari sore hari. Masih ada pengunjung juga di sini. Mungkin ini pengunjung terakhir dengan saya.
Nah, di bawah itu ada restonya nih teman-teman, kelihatan nggak? Itu restonya. Mau lihat seperti apa ketika sudah senja atau sore ini, saya akan ke bawah, saya akan menampilkan seperti apa suasananya ya. Mas, tolong mas. Sorry. Nah, para pemirsa, saat ini kita akan akhiri perjalanan kita di Ratu atau Kerajaan Ratu Boko ini. Nah, ini adalah jalan keluar. Tadi kita masuk melalui pintu sebelah sana dan saat ini kita akan keluar melalui pintu sini. Nah, ini Nah, saat ini kita udah keluar ya, para penonton. Setelah tahun 89, Jokowi itu menteri di Nah, ini nih untuk suasananya malam hari di area Candi Ratu Boko. Di sini ada es krim ya, tempel gelato. Untuk teman-teman yang suka es krim bisa makan di situ. Nah, di sini juga ada restonya. View dari resto tersebut juga bagus, jadi bisa dicoba ya bagi para penonton gori-gori yang ingin menikmati suasana Jogja di malam hari ataupun di siang hari, tentunya jika tidak hujan ya, karena kalau hujan pasti tertutup oleh kabut. Nah, ini adalah suasana dari restonya ya. Nah, supaya teman-teman nggak penasaran, saya akan lebih mendekat untuk melihat ke view-view yang ada di sini. Untuk tempat ini saya rekomendasikan banget deh untuk teman-teman yang ingin melihat view area Jogja. Nah, itu ada Candi Prambanan. Mungkin dari sini nggak kelihatan ya, tapi ini itu terlihat, itu adalah Candi Prambanan. Iya, view-nya indah sekali. Kita bisa lihat dari sini betapa indahnya Yogyakarta. Karena itu pasti disebut dengan daerah istimewa Yogyakarta. Ini untuk view dari restonya. Ini ya untuk view-nya, semoga teman-teman istilahnya udah punya keinginan atau gambaran melihat view Yogyakarta dari tempat Candi Ratu Boko.
Ini tak jauh dari tempat parkir juga terdapat masjid. Jadi bagi seluruh penonton yang ingin beribadah bisa melakukan beribadah di tempat ini. Nah, inilah tempat parkirnya. Penonton guru-guri, demikianlah perjalanan kami untuk mengupas tempat pariwisata di tempat Keraton Ratu Boko. Terima kasih. Malam ini kami akan akhiri, sampai jumpa.